Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juta Muhdi dengan NIM 191404048 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pembelajaran matematika, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami MPD. Nah, perangkat pembelajaran yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, kalender pendidikan, yang kedua, program tahunan, ketiga, program semester, keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan yang kelima, saya akan membahas mengenai penetapan KKM dalam matematika. Keenam, merancang dan membuat penetapan KKM, dan yang ketujuh, menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Nah, pertama-tama kita bahas mengenai kalender pendidikan. Apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar, dan pembelajaran efektif juga libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan baik. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam kalender pendidikan. Adapun komponen dalam pendidikan ini, yang pertama ada yang namanya menentukan dimulainya tahun pelajaran. Komponen yang kedua yaitu hari efektif, dan dimana pada hari efektif ini umumnya berlangsung antara 34 sampai 38 minggu. Yang ketiga yaitu pembelajaran efektif, dimana pada pembelajaran efektif ini ditentukan pada jumlah jam di setiap minggu. Umumnya, total jam pembelajaran setiap lembaga dalam satu minggu adalah 32 sampai 36 jam. Nah, di layar sekarang teman-teman bisa melihat contoh dari kalender pendidikan itu seperti ini ya teman-teman. Dan pada akhir pembahasan ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca dari kalender pendidikan. Selanjutnya ada rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar atau dikatakan juga dengan libur. Pada minggu efektif terdapat juga jam tidak efektif, yang artinya ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam yang digunakan bukan untuk memberikan materi pelajaran, akan tetapi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lain. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan minggu efektif yaitu yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian kalau ada, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan faktor terakhir yaitu pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam satu tahun atau satu semester, di mana ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Teman-teman bisa lihat pada layar, ini adalah contoh dari kalender pendidikan UPT SMP Negeri 1 Ranah Ampe Hulu Tapan semester 1 dan 2 pelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Di sini teman-teman lihat pada semester 1 bulan Juli, di sini terdapat 5 minggu efektif. Nah, di sini kan teman-teman ada 3 hari dan ada 3 hari yang kosong di atasnya. Nah, ini bisa kita masukkan dari bulan Agustus yang 2 ini, kita masukkan ke sini. Jadi ini bisa dihitung sebagai 5 minggu.
di mana pada bulan Juli ini terdapat 2 minggu yang tidak efektif, dan juga terdapat 1 jam jamnya yang hari tidak efektif. Pada minggu pertama itu terdapat libur semester 1 dan 2, dan juga di pertengahannya terdapat pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya pada bulan Agustus ini terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan September itu ada 5 minggu efektif. Terdapat 5 minggu, di mana di sini terdapat 2 minggu tidak efektif. Di pertengahan minggu tersebut, pada minggu ketiga terdapat ujian sekolah, penilaian tengah semester atau PTS, dan pada minggu kelima sendiri yaitu ada asesmen nasional SMP atau AKM. Pada bulan Oktober terdapat 4 minggu dan kesemuanya itu efektif. Dan pada bulan November itu terdapat 5 minggu. Di sini kan teman-teman ada 2 minggu, 2 hari, dan ditambah dengan 2 hari di sini. 1 minggu pada 1 bulan dikatakan ada 1 minggu jika terdapat 4 hari mereka belajar. Nah, dan pada bulan Desember sendiri ada 5 minggu dan hanya 1 minggu yang efektif. Pada semester 2 yaitu pada bulan Januari, di sini terdapat 4 minggu. Pada bulan Februari terdapat 4 minggu. Pada bulan Maret itu ada 5 minggu, di mana 2 minggu di antaranya tidak efektif. Dan pada bulan April 2 minggu, dan begitu seterusnya untuk membaca rincian minggu efektifnya. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian dari program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Dikutip dari buku Mulyasa pada tahun 2006 yang diterbitkan pada tahun 2006 halaman 95, program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Adapun tujuan dari penyusunan program tahunan ini ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program tahunan ini adalah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun, dibuat pada awal tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam penyusunan PROTA atau program tahunan. Pertama ada yang namanya identitas, di mana pada identitas ini terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian. Pada format isian ini terdapat materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Dikutip dari buku Darwin Shah dan kawan-kawan, bahwasanya komponen program tahunan ini terdiri dari 5. Pertama identifikasi, kedua SK, standar kompetensi atau kompetensi inti, ketiga ada kompetisi dasar atau KD, dan selanjutnya ada alokasi waktu, dan terakhir ada keterangan. Faktor-faktor untuk penyusunan program tahunan ini yaitu yang pertama, kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Faktor yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapatkan perhatian. Faktor yang keempat yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Adapun fungsi dari PROTA atau program tahunan ini yaitu yang pertama mengorganisir pembelajaran
agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester. Program suatu pelajaran dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Dan fungsi yang terakhir sebagai acuan dalam rangka mengoptimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Langkah-langkah dalam penyusunan program tahunan ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis kegiatan non tatap muka seperti ujian atau libur. Yang kedua menghitung pokok bahasan pada kegiatan tatap muka, menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Nah, pada layar sendiri teman-teman bisa lihat contoh dari program tahunan di mana di sini terdapat KI atau kompetensi IT. Lalu ada juga semester. Di kolom selanjutnya ada kompetensi dasarnya atau KD. Nah, setelah KD ditulis materi pokok. Setelah materi pokok baru alokasi waktu. Dan setelah alokasi waktu maka ditulislah keterangan. Oke, materi yang ketiga kita bahas mengenai program semester. Pada pembahasan program semester ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian program semester. Yang kedua, komponen-komponen program semester. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang keempat yaitu langkah-langkah penyusunan program semester. Pembahasan kelima yaitu manfaat dari program semester. Dan yang terakhir kita bahas mengenai program semester. Pertama, pengertian dari program semester. Apa itu program semester? Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Adapun komponen-komponen penyusun program semester ini yaitu garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Maka, dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Selanjutnya kita bahas komponen dari program semester yaitu yang pertama ada identitas. Identitas ini terdiri atas nama satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu isi, di mana isi ini terdiri atas KD, materi pokok, alokasi waktu, bulan dan minggu, serta keterangan. Yang ketiga yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu yang tersedia. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester ini yaitu tujuan, pokok bahasan, metode mengajar, media dan sumber, evaluasi pengajaran, dan juga waktu. Langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua yaitu menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk satu mata pelajaran. Yang ketiga mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan juga bulan. Langkah yang keempat yaitu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Yang kelima, manfaat program semester.
Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran dilakukan. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru maupun muridnya sendiri. Yang keempat yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Manfaat selanjutnya yaitu untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kinerja. Manfaat berikutnya untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan juga biaya. Contoh dari program semester. Pada layar teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh dari program semester. Nah, pada di atasnya terdapat identitas dari sekolahnya, yaitu pada SMP Pendidikan, dan juga terdapat mata pelajaran IPA, kelas atau semester 8, kelas 8 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada program semester ini akan terdapat kompetensi dasar, materi, dan juga berikutnya yaitu langkah-langkah dalam menetapkan KKM. Langkah pertama yaitu guru dan kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, sarana, dan intake siswa. Hasil dari penetapan KKM, indikator berlanjut kepada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Kedua, hasil penetapan KKM disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam penilaian. Keempat, KKM yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada pihak berkepentingan seperti siswa, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya KKM dicantumkan dalam LBH pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua siswa. Fungsi dari KKM yaitu pertama, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Kedua, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Ketiga, merupakan kontrak pedagogik antara pendidikan dengan peserta didik dan satuan pendidikan dalam masyarakat. Keempat, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik. Kelima, sebagai bagian dari komponen melakukan evaluasi program pembelajaran di sekolah. Kita bahas berikutnya yaitu penetapan KKM dalam matematika. Cakupan materi. Pertama, pengertian KKM. Kedua, fungsi KKM. Ketiga, komponen-komponen dalam penetapan KKM. Keempat, penetapan KKM. Kelima, langkah-langkah penetapan KKM. Dan yang keenam, tujuan serta manfaat KKM. Kita bahas mengenai pengertian KKM. Pengertian KKM dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tertanggal 11 Juni tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Berikutnya kita bahas mengenai fungsi dari KKM. Adapun fungsi dari KKM ini yaitu yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Ketiga, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Keempat, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kelima,
merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Berikutnya kita bahas mengenai komponen-komponen dalam penetapan KKM. Komponen yang pertama yaitu kompleksitas. Kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kedua, daya dukung, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang ketiga ada intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Adapun dalam penetapan KKM, terdapat prinsip penetapan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Kedua, penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas daya dukung ke peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketiga, KKM setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Keempat, KKM setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam standar kompetensi tersebut. Kelima, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LBH atau juga rapor peserta didik dan harus diinformasikan kepada seluruh orang tua peserta didik. Yang keenam, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Pembahasan berikutnya yaitu langkah-langkah dalam penetapan KKM. Seperti acuan yang telah diberikan oleh Permendiknas nomor 20 tahun 2007 bahwa KKM bagi mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional menjadi instrumen untuk mengukur dan menilai kompetensi puncak siswa, sehingga sekolah dapat menentukan standar nilai yang harus dicapai siswa dalam menentukan lulus atau tidaknya. Siswa yang belum mencapai standar nilai dikatakan belum tuntas. Untuk penetapan nilai KKM-nya dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitasnya, daya dukung, daya intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Adapun langkah-langkah dari penetapan KKM ini yaitu pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut. Pertama, KKM indikator. Selanjutnya KKM kompetensi dasar, dilanjutkan oleh KKM SK dan dilanjutkan dengan KKM mata pelajaran. Seperti yang terlihat pada skema, pertama tentukanlah terlebih dahulu KKM untuk setiap indikator yang dikembangkan dari KD. Yang kedua, jumlahkan KKM indikator dan selanjutnya dibagi jumlah indikator yang ditentukan KKM-nya. Yang ketiga, kita rata-rata KKM untuk indikator yang diperoleh menunjukkan KKM untuk KD. Yang keempat, rata-rata KKM untuk KD yang diperoleh menunjukkan KKM untuk mata pelajaran. Dan yang kelima, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam penilaian. Yang keenam, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan.
Yang ketujuh, KKM dicantumkan dalam LHB atau lembar hasil belajar pada saat hasil penelitian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Langkah-langkah dari penetapan KKM. Menurut Aminoro dan Daryanto adalah: pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu KKM indikator. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam penilaian. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Ketiga, KKM dicantumkan dalam LHB pada siswa. Ada 3 manfaat KKM, yaitu pertama, sekolah atau guru atau juga siswa memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan. Kedua, adanya keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel. Yang ketiga, sebagai dasar untuk meningkatkan KKM pada setiap semester atau tahun berikutnya. Analisis pencapaian KKM dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data perolehan nilai setiap siswa per mata pelajaran. Contoh KKM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam KKM itu terdapat kompleksitas dan daya dukung dan nilai indeks siswa. Materi selanjutnya yaitu merancang dan membuat penetapan KKM. Pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kedua, prinsip penetapan KKM. Ketiga, langkah-langkah penetapan KKM. Kelima, aspek-aspek dalam merumuskan kriteria KKM. Selanjutnya, contoh penetapan KKM dan contoh format KKM. Kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian KKM. Menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, yang mana dalam menetapkan KKM satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Prinsip dalam penetapan KKM. Penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis KKM pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Prinsip yang ketiga yaitu kriteria KKM. Setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Prinsip yang keempat yaitu KKM setiap SK merupakan rata-rata KKM KD. Prinsip yang kelima, pada setiap indikator atau KD dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Keenam, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Ketujuh, indikator merupakan referensi atau rujukan bagi pendidikan untuk membuat soal-soal pengulangan, baik itu UH, UTS maupun UAS. Langkah-langkah dalam penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Yang pertama, KKM indikator. Kedua, KKM mata pelajaran. Ketiga, KKM standar kompetensi. Dan yang keempat, KKM KD. Aspek-aspek dalam merumuskan KKM. Yang pertama, tingkat kompleksitas.
kedua daya dukung, ketiga intek. Aspek-aspek dalam merumuskan KKM, yaitu yang pertama tingkat kompleksitas, di mana guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik. Kedua, guru yang kreatif dan inovatif dalam metode pembelajaran yang bervariasi. Ketiga, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang diajarkan. Keempat, peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kelima, tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Keenam, peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi dan peserta didik yang cakap atau terampil menerapkan konsep. Aspek-aspek dalam merumuskan KKM yang kedua yaitu daya dukung. Pertama, ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu tingkat kemampuan atau intek atau rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Contoh penetapan KKM. Yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran di setiap kelas. 2. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Ketiga, jumlahkan nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menetapkan KKM setiap KD. Keempat, jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Pada kolom di samping terdapat aspek yang dianalisis, kriteria, dan skala penilaian. Pada kompleksitas yang tinggi nilai kurang dari 65, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Sedangkan untuk daya dukung, tinggi skornya 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65. Intek peserta didik, tinggi skornya 80 sampai 100, sedang 65 sampai 75, dan rendah kurang dari 65. Jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Rumusnya, KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek per jumlah total aspek. Misalkan, aspek daya dukung mendapat nilai 90, aspek kompleksitas mendapat nilai 70, dan intek 65. Jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah 90 sebagai nilai daya dukung, kita tambah 70 yaitu nilai aspek kompleksitasnya, dan 65 untuk aspek intek. Selanjutnya ketiga-tiganya kita bagi menjadi 3 untuk mencari rata-rata dan mendapatkan jumlah 75. Maka KKM untuk per KD-nya adalah 75. Contoh penetapan KKM. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Rumusnya, KKM per mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD yang dicari di awal per jumlah total KD. Adapun rambu-rambu yang harus diamati sebelum ditetapkan KKM di sekolah adalah: pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Kedua,
KKM diterapkan oleh forum MGMP sekolah. Ketiga, KKM dinyatakan dalam bentuk presentasi berkisar antara 0 sampai 100 atau rentang nilai yang sudah ditetapkan. Keempat, kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator idealnya berkisar 75%. Kelima, sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteria ideal sesuai dengan kondisi sekolah. Keenam, dalam menentukan KKM haruslah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas indikator, serta kemampuan sumber daya pendukung. Ketujuh, KKM dapat dicantumkan dalam LHBS sesuai dengan yang ditetapkan atau dipilih sekolah. Berikut adalah contoh dari KKM, penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang di atas merupakan identitas, di mana di sana terdapat nama sekolah SMKN 1 Sijunjung dan juga mata pelajarannya matematika, kelas, dan juga ada semester. Nah, di bawahnya terdapat kompetensi inti atau KI, dan di bawahnya lagi terdapat KD, indikator kompleksitas, di mana kompleksitas ini dimulai dari tinggi dengan skor 50 sampai 64, sedang skor 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Nah, untuk daya dukung sendiri, untuk yang tinggi skornya 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Dan untuk intake-nya tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 10, 65 sampai 80, dan yang rendah 60 sampai 60, 50 sampai 64. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam materi analisis KD. Di mana di sini akan kita bahas mengenai pengertian analisis SK dan KD, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis SK dan KD, contoh analisis SK dan KD, kegunaan analisis SK dan KD, serta merancang analisis SK dan KD. Pertama kita bahas mengenai pengertian SK atau standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Di mana pada standar kompetensi ini terdapat dua bagian, yaitu pertama ada standar isi atau konten standar, di mana standar kompetensi yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Kedua, standar penampilan atau performance standard. SK yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap standar inti. Adapun pengertian dari kompetensi yaitu perpaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Ada beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Yang kedua pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Ketiga ada kemahiran atau skill. Keempat ada nilai atau value. Kelima sikap atau attitude, dan yang terakhir ada minat or interest. Pengertian dari kompetensi dasar itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua ada faktor yang diperhatikan dalam analisis SK dan KD. Langkah dalam menganalisis dan mengurutkan standar kompetensi. Pertama, menganalisis standar kompetensi menjadi beberapa kompetensi dasar. Kedua, mengurutkan kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitan baik secara prosedur maupun hierarkis. Diki dan cara membedakan dua pendekatan pokok dalam analisis dan urutan standar kompetensi. Pertama, pendekatan prosedural, dan yang kedua pendekatan hierarkis.
Langkah-langkah untuk menyusun atau merumuskan KD. Yang pertama, guru berpedoman atau mengambil rumusan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Kedua, guru memilih kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Ketiga, setelah KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Kegunaan dari analisis SK dan KD dalam pembelajaran matematika adalah mengembangkan silabus dan menentukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kompetensi dasar maupun mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Merancang analisis SK dan KD beserta contohnya. Analisis SK KD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui seberapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. Merancang analisis SK dan KD yang perlu diperhatikan, yang pertama perumusan kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan pemetaan kompetensi. Berikut adalah contoh dari analisis KD. Seperti sebelumnya, di atas terdapat identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan juga semesternya. Selanjutnya ada standar kompetensi. Di sebelah SK terdapat KD atau kompetensi dasar, dan di sebelah kompetensi dasar diletakkan materi pokoknya. Setelah itu dibuatlah ruang lingkup, dan yang terakhir ada alokasi waktu. Sekian penyampaian materi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.